Sang mantan suami kembali tersandung kasus penggelapan dana. Benarkah Musdalifah ikut terseret dalam kasus senilai 3,5 miliar rupiah tersebut? Mendulang kehebohan karena sindiran yang diunggah Syahrini di sosial media, seperti apakah klarifikasi pihak Syahrini? Sukses jadi pedangdut paling laris, benarkah kini Via Valen berangkat show naik helikopter? Jelang pesta ulang tahun yang ke-30, seperti apakah persiapan serba mewah Jessica Iskandar? Tak putus dikejar bayang-bayang masa lalu, bisa jadi itulah yang pekan ini menimpa nasib Musdalifah, mantan istri pedangdut Nazar. Pasalnya setelah resmi bercerai dengan diwarnai drama masalah hutang piutang dengan Chairil Anwar, kini lagi-lagi mantan suami ketiga Musdalifah itu kembali tersangkut masalah hukum akibat terlibat hutang piutang. Tak tanggung-tanggung kali ini Chairil resmi dijadikan tersangka dan ditahan oleh Polda Jawa Barat karena kasus dugaan penggelapan bernilai fantastis 3,5 miliar rupiah. Sebuah angka yang 3 kali lipat lebih besar dari nominal piutang yang konon sempat harus dilunasi Musdalifah ketika masih menjadi istri Chairil di tahun 2017 lalu. Memang betul klien kami Pak Chairil Anwar itu sudah ditangkap, kemudian sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan oleh penyidik Polda Jabar terkait dengan adanya laporan seseorang bernama Ibu D itu dengan laporan dugaan penggelapan sebesar 3,5 miliar. Nah, memang uang itu diperuntukkan untuk belanja beras 300 ton. Katanya Pak Chairil hanya belanjakan 50 ton. Masih ada 250 ton yang sampai saat ini uangnya nggak tahu dikemanakan. Kalau penangkapan itu kan saya tidak punten, saya tidak mau ikut campur ya. Itu kan urusan pribadi masing-masing. Yang penting saya tidak terkait untuk masalah itu. Ironisnya meski telah resmi menjadi janda Chairil, tapi toh kabarnya Musdalifah bakal ikut terkena getah miris kasus hukum yang kini tengah membelit Chairil. Digadang-gadang mengetahui masalah hutang piutang Chairil ketika masih menikah, konon Musdalifah pun terancam ikut terseret dan dijadikan saksi atas kasus penggelapan Chairil. Kondisi Chairil sendiri kini dikabarkan mengalami syok dan depresi karena mendekam di tahanan lengkap dengan beban ancaman hutang piutang yang jumlahnya fantastis mencapai miliaran rupiah. Dia depresi, pastinya depresi ya. Badannya jatuh, kemudian sering sakit-sakitan. Yang tadinya dia bisa bebas di luar, kemudian dia jalankan usaha-usahanya gara-gara laporan ini. Dia ditangkap, dijadikan tersangka dan ditahan. Karena ini juga banyak isu-isu yang beredar bahwa jangan sampai mengalir ke Musdalifah juga atau apa. Sampai saya kemarin tegaskan ke dia, apakah benar dia kan duit 3,5 miliar yang Bapak diduga Bapak gunakan dan Bapak gelapkan itu mengalir ke, katakanlah misalkan ke mantan istri Bapak sendiri. Dia bilang ya nanti biarkan saja penyidik yang akan memproses itu. Pusing. Sudahlah, pokoknya aku tidak mau banyak panjang lebar. Nanti juga pasti lawyer aku juga akan bicara ya bagaimana gimana. Intinya saya pribadi saya mudah-mudahan cepat selesai. Mudah-mudahan apa yang ada masalah dengan Pak Chairil itu mudah-mudahan cepat tuntas. Gonjang-ganjing masalah pekan ini tidak hanya mengguncang mantan istri pedangdut Nazar, tapi juga penyanyi kondang Syahrini. Baru-baru ini Syahrini mendulang reaksi heboh netizen gara-gara kerap memposting foto serta status yang bernada menyindir sosok misterius yang konon rajin menjiplak penampilan hingga pose-pose Syahrini. Reaksi publik pun makin panas karena Aisyah Rani, adik sekaligus manajer Syahrini, mendadak mengunggah status bernada emosi membara menyentil sang sosok misterius yang dituding telah memakai baju Syahrini dan tidak mengembalikannya, hingga membuat Syahrini mengingatkan sang adik dengan gaya khas cantiknya menjulangkan teka-teki. Siapakah sosok yang disindir Syahrini dan manajernya hingga sukses membuat mereka konon emosi tersebut? Mungkinkah orang yang dituju Syahrini berasal dari kalangan selebriti hingga SYR tak mau menyebutkan nama?
Yang jelas kabarnya Syahrini pun menjawab penjiplak misterius penampilan high class-nya tersebut dengan gaya elegan, yaitu pemandangan piknik mewah saat menikmati helikopter eksklusif super mahal berkeliling kota Tokyo, Jepang. Kayak Instagram abis posting hempas, jadi aku nggak pernah lihat komentarnya apa, nggak pernah peduli. Jadi terserah, itu kan media sosial, orang bebas berekspresi, orang bebas mengomentari apapun. Jadi kita juga tidak boleh baper, jadi sakit hati, tersinggung. Jangan jadi entertainer kalau begitu. Kalau aku sih orangnya orang ngomongin sudahlah, aku nggak kenal juga orang itu, bodo amat gitu. Sibuk itu aja pekerjaan sebagai wanita entertainer, wanita udara, terbang ke sana kemari, menghibur pemirsa di berbagai kota. Terus sesekali nanti bisa berlibur ke mancanegara karena memang harus, kalau enggak nanti waduh, kalau kurang piknik jadi julid pikirannya, bikin orang lain aja gitu pada diri dia, aduh gitu. Uniknya tidak hanya Syahrini yang menuai panas reaksi publik di sosial media, tapi juga penyanyi Denada. Bedanya jika netizen banyak menyorot penasaran tentang sosok Syahrini, Denada justru tengah ramai mendulang pro kontra panas menyoal video klip terbarunya yang konon dinilai terlalu vulgar. Dikabarkan terlalu banyak menampilkan pose super seksi lengkap dengan kostum yang layak sensor. Video klip Denada itu pun tidak cuma menuai ratusan kritikan pedas, tapi konon juga reaksi kontra dari Emilia Contessa sang ibunda. Benarkah Denada jadi merasa terpojok? Ya pokoknya mama saya itu kayak kemarin juga pas ngelihat video klipnya, dia juga ya sebagaimana mama saya, ibu saya dari dulu saya masih mengawali awal karir sampai dengan sekarang gitu. Begitu dia ngeliat video klipnya terus dia cuma gini, hati-hati ya mbak, jangan makan nasi banyak-banyak gitu. Selayaknya ibu saya selalu. Aku nggak pernah bacain komentar semuanya mbak. Kalau misalnya aku punya waktu satu harian untuk bacain komentar yang ada di situ, aduh aku nggak akan kerja. Sesaat lagi Intens masih akan hadir mengulik gaya hidup Via Valen ketika sukses yang konon bak artis-artis papan atas. Seperti apakah kehebohan yang tercipta ketika Via Valen menggunakan helikopter? Simak terus Intens, jangan kemana-mana. Halo pemirsa, selamat pagi. Setelah tadi kami sudah menyuguhkan beberapa kisah menarik dari para selebriti, kayaknya kurang lengkap ya kalau kita belum mengulik kabar dari pedangdut Via Valen. Emang sih dulunya susah, tapi sekarang jangan salah. Mau berangkat show aja nih, Via Valen dimanjakan dengan fasilitas helikopter, layaknya seperti penyanyi papan atas. Lalu seperti apa pula suasana meet and greet Via Valen yang katanya dipadati dengan penggemar Via Valen? Cari tahu hanya di Intens sesaat lagi. Berubah drastis dari titik nol menjadi superstar, perubahan derajat status inilah yang tengah melanda pedangdut Via Valen. Bagaimana tidak, sebelum tahun 2017 nama Via Valen belum begitu dikenal oleh jagat hiburan. Tapi setelah melejit fenomenal lewat lagu Sayang, nasib Via pun mendadak berbalik 180 derajat. Dari yang puas hanya dengan tampil dari kampung ke kampung dengan honor Rp20.000 menjadi bintang baru yang melejit dimanjakan dengan fasilitas serba wow. Buktinya baru-baru ini Via Valen mendulang heboh karena menunjukkan aktivitasnya terbang menggunakan helikopter menuju tempat show untuk menyanyi. Kepopuleran Via yang berubah naik pamor ini sontak ramai dibanding-bandingkan dengan penyanyi Syahrini yang langganan menggunakan transportasi mahal helikopter hingga jet pribadi saat show serta liburan. Takut sama ketinggian. Siang ini sih sebenarnya, cuma waktunya
kalau naik helikopter sih dulu pernah waktu via ke Timika gitu. Pernah, cuman helinya tuh nggak private gitu loh, maksudnya nggak cuman buat 4 orang aja gitu, tapi berorang banyak dulu. Terus kalau yang kemarin emang bener-bener yang baru pertama kali naik private heli gitu. Waduh ya jauh lah Mbak. Orang saya naik helikopter tuh fasilitas dari yang ngejob, kalau Syahrini kan duitnya sendiri, dia liburan kan ya. Jadi beda jauh banget. Kalau misalnya ada yang bilang saya disandingin sama Syahrini, saya sendiri nggak ngerasa seperti itu karena saya tahu, jadi jauh banget lah kalau mau ngebayangin kayak Syahrini ngelihat harga tasnya aja, aduh. Via yang dulu kini berbeda dengan Via Valen yang sekarang. Posisinya yang tengah naik daun, bahkan terbukti dengan aktivitas Via yang kemanapun melangkah selalu disambut puluhan fans setia yang menyerbu. Pemandangan seperti inilah yang kemarin terekam oleh kamera tim Intense ketika Via Valen menggelar acara meet and greet. Puluhan fans Via yang menamakan diri Vianisti datang berbondong-bondong dari segala penjuru, mulai dari kawasan Bekasi, Jawa Barat hingga Klaten, Jawa Tengah. Semuanya antusias mengantri hanya sekedar untuk mendapatkan foto, tanda tangan, hingga menyanyikan lagu sayang bersama-sama Via, sang penyanyi asli, dengan semangat heboh seperti berikut ini. Fans itu pahlawan tanpa tanda jasa sih kalau menurut Via, mereka tuh. Sedekat ini? Namanya apa? Vianisti namanya. Namun acara meet and greet Via Valen kemarin pun menyisakan fenomena unik sekaligus kejutan. Pasalnya nyaris 70% fans yang mengejar dan menyerbu Via kemarin adalah kaum pria, menyisakan fenomena unik. Pasalnya berbeda dengan penyanyi lain, sejak terkenal dan menjadi hits, Via konon memang mendulang banyak fans pria, termasuk pula dalam urusan asmara. Kabarnya seiring dengan semakin seringnya Via menjalani show di berbagai daerah di luar ibu kota Jakarta, seiring itu pula Via sering bertemu dengan pengusaha kaya yang jatuh cinta dan mengejar perhatian Via. Dipuja banyak pria hingga konon sering dikejar sederet pengusaha kaya, mungkinkah salah satunya kini berhasil menjadi kekasih Via? Enggak sih, emang nggak ada sih, emang nggak ada. Jadi kalau misalnya ada isu ini Via sih sekarang udah belajar cuek sih dari yang kejadian yang lalu-lalu gitu. Jadi sekarang kalau ada omongan yang enggak Via udah kebal, udah nggak ambil pusing. Ya fokus ke karir aja, fokus ke karir. Terus kalau misalnya ada waktu luang, Via fokus untuk memanjakan diri sendiri, perawatan lah, manjain rambut, manjain badan kayak gitu. Fokus menjalani karir yang tengah melejit, bisa jadi itulah target yang serius ingin dikejar Via dibandingkan urusan asmara. Pasalnya lebih dari 10 tahun meniti karir dari titik nol dan baru kini bisa melejit, Via merasakan betapa ketenaran dan kesuksesan tidak datang dengan mudah untuk bisa dilewatkan begitu saja. Tak tanggung-tanggung, sejak populer Via konon menjadi penyanyi dangdut dengan jadwal terpadat di kalangan dunia dangdut. Sampai-sampai Via pun dikabarkan berkali-kali menolak tawaran bermain film yang konon bahkan menawarkan honor selangit. Main film sih sebenarnya Via udah ditawarin, sering malah ditawarin, tapi nggak jadi karena di Vianya, nggak jadinya karena memang waktunya kebenturan terus, karena Via udah terlanjur nerima offer banyak. Jadi ya udah, emang belum rezekinya aja. Mungkin kalau nanti bakal jadi rezekinya Via, ya udah. Via sih gimana ya? Apa kata nantilah. Semuanya pasti udah diatur sama Allah, jadi Via tinggal jalanin aja. Buat semua pemirsa Intense, doain semoga karir Via semakin membaik dan Vianistinya makin sayang sama Via, semakin loyal. Pokoknya doain yang terbaik buat saya dan Vianisti. Amin. Terima kasih. Dah.
Setelah ini Intens masih akan kembali mengupas persiapan serba wow pesta ulang tahun ke-30 Jessica Iskandar yang konon bakal berlangsung super mewah. Dan bagaimana pula heboh yang terjadi ketika Raffi Ahmad menghabiskan 15 juta rupiah hanya untuk makan di restoran mahal Dubai. Simak terus Intens, kami akan kembali sesaat lagi. Menyambut usia ke-30 tahun, artis Jessica Iskandar ingin mengadakan pesta ulang tahun yang super wow. Akan diadakan di sebuah hotel yang sangat mewah. Seperti apa ya jamuan super ala Jessica Iskandar? Tapi nih pemirsa, ada yang gak mau kalah wow nih, yakni dari Raffi Ahmad dan Gigi sang istri. Mereka berdua berhasil menggelontorkan uang sebesar 15 juta rupiah untuk sekali makan di Dubai Timur Tengah. Waduh, kayaknya gampang banget ya buat ngabisin uang. Lihat yuk liputannya setelah yang satu ini. Pertambahan usia sudah tentu patutlah disyukuri. Beragam cara pun ditempuh untuk mewujudkan rasa syukur itu. Seperti Jessica Iskandar yang tahun ini ingin melakukan sesuatu yang berbeda di hari jadinya yang ke-30, 29 Januari mendatang. Maka ia pun mulai mempersiapkan lokasi tempat perayaan ulang tahunnya kelak digelar. Sebuah restoran di kawasan Senopati, Jakarta Selatan jadi tempat pertama Jedar hunting lokasi. Hai pemirsa Intens, selamat pagi. Ketemu lagi sama Jessica. Jessica habis drop El Barak di sekolah. Terus sekarang mau ke restoran nih, mau cari lokasi buat ulang tahun. Ikutin yuk. Nih soalnya aku mau bikin konsepnya kan intim, terus udah gitu private, terus udah gitu glamor sedikit, asik. Tuh dia kesayangan aku udah di situ. Tuh udah ada Dokter Iren. Dia baik banget mau nemenin aku hari ini cari lokasi buat ulang tahun aku. Kayak kenal ya? Iya, aku teman kamu yang paling kamu sayang. Lokasinya antara ini sama di atas. Kita lihat di atas yuk. Kayak kan? Yuk. Kamu udah order belum? Udah. Lihatnya nanti aja. Aku tuh jadi itu kan order makanan yang Ini dong. Yang bakal buat itu nanti Ini dong, buat angel hair. dinner. Jadi dinernya tuh set menu. Jadi dari appetizer, terus main course, terus dessert. Oke, ini pemirsa Intens, aku cobain ini appetizer-nya. Greek watermelon salad. Jadi ini ada cheese feta cheese, watermelon sama olive. Katanya bakal berantem di mulut. Kita cobain ya. Gimana bilang enaknya? Enak. Sudah cobain makanannya juga, enak-enak banget. Dan sekarang aku mau ke lokasi selanjutnya. Ikut yuk! Meski bahagia dengan hidangan yang disajikan, namun Jedar belum berhenti melakukan pencarian lokasi yang cocok untuk perayaan ulang tahunnya. Ia bertolak ke kawasan Mega Kuningan dan mampir di salah satu hotel mewah yang menyiapkan ruang private dan romantis untuk perayaan ulang tahun. Di lokasi kedua, Jessica pun disusul El putranya. Lantas bagaimana kesan Jessica dengan pelayanan serta konsep yang ditawarkan hotel mewah tersebut? Benarkah El pun menyukai lokasi kedua yang disambangi ibunya hingga El terlihat lebih ceria sampai-sampai berani merayu sahabat ibunya? Bagaimana pula keputusan Jedar pasca melihat dan mencicipi hidangan lezat yang disajikan dua restoran mewah tersebut? Mudah-mudahan nanti kita bisa cocok, terus let's see. Oke pemirsa Intens, kalau pemirsa Intens sukanya yang mana coba? Iya, ini tempat kedua. Aku pengaruhi boleh dong? Nah pemirsa Intens, nih Jessica udah ada di salah satu tempat paling romantis, mewah, luar biasa. Ini di President Suite-nya. Ya, and what we can propose adalah ini the whole area will be taken out. Iya. Dan ini akan di sini nanti dinner. Ini
Iya lucu. Cantik banget. Ceilingnya juga cantik. Ceilingnya juga cantik. I like this one. Oke. Lihat, kita lihat pemandangannya pemirsa. Oke. Tuh pemandangannya. Udah ada kota, Jakarta. Tuh. Jalanan, gedung-gedung. So beautiful. Dia panggil aku babe. What? So, what do you call me? Uncle. Uncle. Hai Beb. Oh my god. Andi, kamu jangan nakal deh. Enggak, aku baik. Ya ampun. Aku baik. Oh, what language is that? Kok bisa sih Wah, bahasa aku Indonesia? Beh, Ya udah, kita kayaknya udah fix, udah cinta banget sama Arit. Jadi ya mudah-mudahan nanti acaranya juga lancar. Thank you Mas. Dadah pemirsa Insan. Wow. Selera tiap orang memang berbeda-beda. Seperti keluarga Raffi Ahmad yang bertolak ke Dubai dan mencicipi hidangan daging lezat di salah satu restoran terkenal di Dubai. Meski mencicipi daging mentah untuk pertama kalinya, Raffi terlihat benar-benar menikmati sensasi rasa yang menggugah seleranya. Lantas benarkah untuk satu kali dinner mewah tersebut, Raffi harus membayar 4.300 dirham atau lebih dari 15 juta rupiah? Aku butuh kamu. Guys, oke, kita namanya beef carpaccio. Kita lagi makan di restorannya Salve, lu tahu dong yang gini-gini guys. Nah, sekarang kita akan makan, ini apa namanya sayang? Beef carpaccio. Ini beefnya mentah, tapi Hah? Ini daging mentah? Sumpah lu? Oke guys, gua akan makan. Ini daging mentah. Ini daging mentah guys. Gila, gue berkali seumur hidup makan daging mentah. ini dagingnya lembut banget. Ini tuh beef meatball with cheese. Kalau yang daging mentah yang gak ada teksturnya ya, sikat aja. Yes, minum. Sumpah dagingnya enak banget. Sama rotinya ya. Berapa? Wow, 4.300 dirham berarti berapa tuh? Kali 4.000 ya? Berapa? Kali 3.700. Coba ya cari cek. Nih. 4.300. Iya, kali 3.700. Minta. 15 juta 900. 15 juta. Baby, I need you. Tak tahu aku jadi apa tanpa. Setelah 3 tahun bergelut dengan niatannya untuk mengenakan tudung Islami, awal Januari kemarin Feby Palwinta akhirnya memutuskan berhijab. Lantas benarkah putus dari Baim jadi alasan Feby berhijab? Tunggu kisahnya hanya di Intense, jangan kemana-mana. Biarlah semua rantai berisi. Dari kisah yang serba istimewa, sekarang kita beralih yuk ke kabar mengejutkan dari Feby Palwinta pasca putus dari Baim Wong. Ia sekarang sudah mantap untuk berhijab. Wah, kira-kira ada kisah unik seperti apa ya di balik keputusannya untuk berhijab? Padahal ia dulu sempat ragu untuk mengenakan hijab selama 3 tahun. Dan bagaimana pula gayanya Feby dalam berhijab agar tetap cantik dan fashionable? Cari tahu hanya di Intense. Deru nafas kadang tersengal terjemahkan sang putus asa.
Dari kisah dinner mewah keluarga Raffi dan Nagita di Dubai, inilah kisah perjalanan spiritual yang dialami mantan kekasih Baim Wong, Feby Palwinta. 3 tahun terombang-ambing dalam keraguan, wanita 21 tahun itu akhirnya mantap hijrah menutup auratnya dengan jilbab. Perubahan penampilan Feby jelas mengejutkan. Pasalnya itu terjadi pasca dirinya dengan Baim Wong putus setelah keduanya menjalin kasih selama hampir 1 tahun belakangan. Lantas bagaimana pengalaman Feby pasca tampil dalam balutan hijab? Benarkah keraguan Feby selama 3 tahun lantaran takut kehilangan tawaran kerja di panggung hiburan? Apa yang aku putuskan ini emang udah sangat amat benar, karena emang sebenarnya 3 tahun yang lalu udah pengen pakai hijab, cuman selalu wacana mulu karena kayak takutnya ngeganggu syuting atau segala macam, jadi kayak ditunda mulu sampai akhirnya kemarin mikir kayak aduh, kalau misalkan cuma wacana atau cuma ngomong aku belum siap, belum ada hidayah, itu nggak akan pernah bisa dimulai. Jadi kalau misalnya aku cuman niat doang dalam diri tapi nggak pernah aku lakuin nyatanya, ya nggak akan pernah. Jadi aku memberanikan diri untuk ya udahlah, bismillah, apapun yang terjadi aku serahin sama Allah gitu. Karena kalau misalnya ditanya kenapa, itu hal yang sebenarnya aku sama sekali nggak tahu sampai sekarang, dan jujur aja sampai sekarang pun aku masih nggak percaya. Wow, gila ya, gue ternyata bisa untuk berhijab gitu. Niat pertama aku pakai jilbab itu setelah aku umroh pertama. Jadi nggak tahu kenapa abis umroh itu kayak pengen aja pakai jilbab, emang udah cita-cita aku lah ibaratnya. Faktor itu yang mempengaruhi aku ragu banget untuk memakai hijab, karena kayak dulu tuh takut banget nanti kalau udah pakai hijab nanti nggak ada tawaran ini tawaran itu, kayak banyak lah pertimbangan. Cuman setelah aku menjalankan, aku lebih menyerahin semuanya sih, karena menurut aku rezeki segala macam udah ada yang ngatur, udah punya porsinya masing-masing dan nggak akan pernah ketukar. Jadi ya udah jalanin aja, ikhlasin aja, dan alhamdulillahnya kayak kerjaan masih terus nanyain, alhamdulillah masih terus ada yang nawarin, endorse pun makin alhamdulillahnya malah lebih sering dibanding dulu, karena mereka sangat amat support aku dengan aku memakai hijab. Dia alhamdulillah sih dikasih kelancaran sih, lebih tertata aja gitu, dari sikap, dari sifat, dari tingkah laku tuh kayak ada yang mengontrol dengan sendirinya gitu. Dengan memakai hijab tuh lebih kayak tahu, oh kayaknya nggak baik deh ini. Sebenarnya harusnya dari dulu sebenarnya udah tahu ya, cuman nggak tahu kenapa dengan pakai hijab ini kayak lebih terarah aja gitu. Hijrahnya Feby memang memunculkan tanya, apalagi itu terjadi pasca dirinya gagal menikah dengan Baim Wong. Padahal bulan pertunangan dan pernikahan telah ditentukan. Lalu apa yang menyebabkan Baim dan Feby akhirnya berpisah? Benarkah Feby belum siap untuk menyandang status sebagai istri Baim Wong? Benarkah pula kegagalan hubungannya dengan Baim menjadi alasan Feby untuk hijrah mengenakan jilbab? Akhirnya sih semua perempuan, mayoritas ya, semua perempuan muslim pasti cita-citanya nantinya ujung-ujungnya bilang iya doain gue semoga gue berhijab, semoga gue menyusul, dan semuanya pasti kayak gitu, tinggal waktunya aja kapan kan. Dan yang nggak tahu kenapa emang Allah ngasih waktu aku untuk bisa sadar ya kemarin. Jadi kalau misalnya untuk ditanya itu dan jawabannya karena Baim itu nggak benar sama sekali gitu. Yang ini sudah saatnya menikah gitu loh, intinya sih itu ya. Bukan gara-gara gagal menikah dan gara-gara Baim, bukan. Jadi ya emang pure gara-gara, emang nggak tahu, emang gara-gara diri aku sendiri. Emang udah saatnya aku mikir ini kewajiban aku, harus aku jalanin. Ya udah, jangan ditunda-tunda lagi gitu. Sebenarnya sudah hampir rampung banyak ya, udah hampir rampung banyak. Kita sudah ini tanggal tunangannya juga, bulan tunangannya juga, bulan pernikahannya juga. Tapi semuanya kita berdua pasti yang terbaik ya. Dia pasti mau dapetin suami yang terbaik, saya pun jadi mau dapetin istri yang terbaik. Buat pemirsa Intens, minta doanya semoga aku lebih istiqomah lagi pakai hijabnya. Dan terima kasih banget untuk support kalian semua sama aku, apresiasi kalian semua. Pokoknya I love you so much. Sarangyo. Berhijab memang menjadi dambaan tiap wanita muslim. Terlepas dari keputusannya mendadak hijrah, Feby mendapat dukungan dari banyak orang termasuk sejumlah fans yang mengirimkan sejumlah koleksi hijab untuk mantan kekasih Baim Wong itu. Lantas seperti apa gaya hijab ala Feby Palwinta? Benarkah koleksi hijab Feby mendadak berlimpah lantaran kiriman fans yang gembira dengan keputusannya berhijab?
Nah kemarin ada orang yang berbaik hati untuk memberikan aku banyak banget hijab. Tuh belum aku bukain semuanya, banyak banget. Tuh dikasihin hijab-hijab buat aku ganti-ganti. Katanya dia senang banget ngelihat aku berhijab. Jadi katanya semoga Kak Feby suka, semoga makin istiqomah dan bisa dipakai untuk sehari-hari. Sampai akhirnya dia menuliskan sebuah surat, guys. Nah, pemirsa, aku pengen nyobain dulu baju yang aku pengen tunjukin ke kalian. Oke. Pemirsa, inilah dandanan aku yang aku kayaknya cocok untuk besok antara kampus dan ini ya. Jadi habis kampus bisa jalan-jalan juga. Jadi milihnya yang gimana nih pemirsa? Menurut kalian udah oke apa belum outfit aku? Cia. Jadi buat sahabat Intens, terima kasih banyak udah ngikutin aku untuk matching-matchingin baju aku di rumah, di kamar aku. Pokoknya jangan bosan-bosan terus sama Feby. Pokoknya sampai jumpa lagi. Hijrahnya Feby Palwinta nampaknya menginspirasi Tisa Biani, pemeran Aisyah dalam sinetron Catatan Harian Aisyah. Gadis 15 tahun itu lambat laun makin menjiwai karakter Aisyah dalam kehidupan nyata. Meski masih dalam bentuk niat, namun Tisa berharap kelak ia pun bisa mewujudkan niatnya untuk berhijab. Meski begitu memerankan tokoh Aisyah secara langsung, Tisa pun mulai bersentuhan dengan cara memakai hijab yang cepat, praktis namun tetap elegan. Lantas seperti apa tutorial hijab ala Aisyah dalam sinetron Catatan Harian Aisyah? Hai pemirsa Intens, saya Tisa Biani. Seperti biasa kegiatan aku hari ini yaitu syuting sinetron Catatan Harian Aisyah. Dan kalian pasti pada penasaran banget kan tips atau tutorial hijab ala Aisyah di sinetron Catatan Harian Aisyah itu seperti apa sih? Mau tahu seperti apa? Ikutin terus makanya. Pertama kali, Aisyah ini kan menggunakan jilbab yang syar'i ya. Jadi memang harus menutupi bagian tubuh 100%. Jadi nggak boleh sampai kelihatan perut atau dada. Jadi semuanya ketutup semua. Ya, hijab segitiga. Pertama kan ini masih segi apa ini? Segi 4. Ingat harus benar-benar rapi. Nggak boleh berantakan karena biar nanti hasilnya juga enak dilihat. Tuh, ini ciput. Nih, ini ciput. Dan emang Aisyah tuh wajib dan harus pakai ciput supaya menutupi bagian sini. Setelah itu, setelah sudah seperti ini, kita pakai peniti, ya kan? Pakai peniti. Maaf ya, soalnya kalau di lokasi syuting kadang tuh Aisyah atau saya tuh suka dipakein sama wardrobe-nya, dan ini wardrobe-nya. Karena saya nggak bisa masang peniti, nggak bisa masang peniti sama sekali. Begitu, simple kan? Sebenarnya ini salah satu tutorial hijab yang gampang, mudah, dan bisa dicoba sama pemirsa yang lagi nonton sekarang ya. Karena emang benar-benar kita nggak terlalu rumit, cuma pakai peniti, terus habis itu disangkutin di sini doang, nggak rumit, jadi mudah untuk ditiru gitu. Demikianlah pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens pukul 9.45 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Dominasi solo pria terdahsyat. Dominasi solo wanita terdahsyat. Dahsyatnya Awards 2018, Kamis 25 Januari, live. Bagaimana